Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya jadi kayak gini sih. Ini masalahnya larone akeh guys. Jadi kayak gini warnanya. Nyalain aja deh. Dinyalain. Wah, ramom. Di sini hujan besar, larone akeh, masya Allah. Yang sini dinyalain lagi aja deh, sama aja. Malah gelap. Semua. Padha wae ya. Ya Allah Gusti. Wah, aku diserang pasukan laron nih, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun ada berada, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini ingin menanggapi masalah wanita bercadar yang masuk ke istana, yang sudah diamankan sama Pas Pampres ya tentunya ya. Dan saat ini sedang tahap penyelidikan lebih lanjut, motif-motifnya ini apa. Untuk masalah wanita bercadar itu sebetulnya begini teman-teman. Bahayanya, jadi dari dulu ini kalau kita nengok dari kisah yang dulu pun sama ada. Mereka bawa tembak, tiba-tiba masuk ke Mabes Polri, tembak dor seperti itu, membabi buta. Sama halnya apa yang terjadi kemarin, perempuan yang bercadar itu masuk ke dalam istana dengan akhirnya ini ya, dengan membawa senjata api rakitan yang telah diamankan sama pihak Pas Pampres. Itu fix. Itulah kadrun, dan identiknya ini loh yang jadi masalah, ini identiknya. Mereka kadrun ini ya, orang-orang yang memang afiliasinya ya ke kelompok-kelompok itu, bukan rahasia lagi gitu loh. Rata-rata itu bercadar. Teroris saat itu yang pakai sepeda motor pun dia bercadar. Dia pakai kerudung lalu dia bercadar tutupin. Jadi identiknya orang-orang itu ya itulah orang-orang yang mabuk agama ya seperti itu. Dianggapnya apa, tujuan untuk melakukan itu tuh tujuannya sudah menjadi jihad. Mereka meyakini bahwa itu adalah jihad. Sesungguhnya mereka ini sedang tersesat. Nah, ini juga menjadi kritis. Kritisnya itu karena apa? Karena berita hoax. Orang menjadi antipati terhadap polisi contohnya. Orang menjadi antipati terhadap polisi. Orang menjadi antipati terhadap seorang pemimpin. Orang menjadi antipati terhadap seorang presiden. Karena apa ya, berita-berita hoax berseliweran begitu. Akhirnya dia menggebu-gebu membenci pemimpinnya contohnya. Cuma dia nggak berdaya. Tetapi ketika doktrin agama itu masuk, ketika orang itu mengenyam agama ke doktrin dengan janji-janji yang muluk-muluk. Contohnya janji, kamu akan mendapatkan 72 bidadari bagi yang laki-laki. Ya kan? Terus mendapatkan surga. Kayak yang punya kunci surga saja ketika gurunya bicara seperti itu. Guru terorisnya dia bilang, kamu melakukan ngebom, kamu akan dijamin masuk surga. Lah ketika ini sudah kemasannya adalah agama, maka akan terlihat mulia. Lah ketika ini tujuan sudah menjadi mulia dan dijanjikan surga, orang itu akan membabi buta ketika sudah menghadapi kekritisan. Kekritisan karena apa? Kekritisan karena melihat media sosial contohnya seperti itu. Jadi ketika ada media sosial, bahwa Jokowi ini adalah begini, ya sudah. Bagaimana caranya dia masuk istana mau nembak presiden contohnya, seperti yang ketangkep. Ini misalkan seperti itu. Loh, ini kan sangat bahaya. Ini orang-orang kadrun yang afiliasinya adalah ya identik.
Aviasinya ke sana. Oke. Bahaya orang-orang seperti ini. Itu yang apa itu? Oh ya di sana. Kadron yang mabuk agama itu ya seperti itu. Dari dulu, saudara-saudara, kita itu dulu menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, orang-orang yang berpaham radikal. Jadi ketika tidak satu server, tidak satu jalan, itu mereka sudah mengumandangkan bahwa halal darahnya bagi mereka-mereka. Yang dianggap tidak sejalan dengan sealiran mereka. Dengan aliran mereka tidak sejalan, itu udah halal darahnya saja. Mereka rata-rata identik punya kitabnya saja, kitabnya kitab jihad. Pasti. Yeah. Makanya saya sering menyampaikan teman-teman, wong nek mabuk agama ya hasilnya seperti itu. Menjadi radikal. Ini orang-orang afiliasinya pasti ke ISIS rata-rata. Orang yang sudah berangkat, orang-orang Indonesia, khususnya nih orang-orang Indonesia yang sudah berangkat ke ISIS, di sana nangis, menyesal. Mau kembali pun bahkan Indonesia sudah tidak menerima sebetulnya. Jokowi aja terlalu baik. Indonesia sebetulnya sudah tidak menerima orang-orang yang ikut sama ISIS. Tapi presiden ini terlalu baik. Nah, ketika diizinkan untuk pulang ke negaranya, dan ia masih meyakini doktrin-doktrinnya itu adalah dengan janji-janji surganya itu adalah benar, maka yang terjadi adalah sampai hari ini mereka berpaham radikal, afiliasinya ke teroris. Kalau nggak teroris paling NII, orang NII itu yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia itu NII. Kalau nggak mereka terafiliasi dengan apa? Nah ini JAD ini masih banyak sekali orang-orang JAD nih. Jamaah Ansarud Daulah. Ini masih banyak di Indonesia ini. Makanya harapan saya Densus 88 ini tetap harus ini. Aduh apa ini? Nah ini udah terang sih. Cuman tadi itu loh laronnya itu banyak sekali. Keterangan ini jangan. Udah cukup. Artinya ini Densus 88 ini harus tetap tangkap-tangkapin itu orang-orang seperti. Paling kalau enggak dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah, paling dari JI, Jamaah Islamiyah. Orang-orang itu afiliasinya sama, kalau enggak ke NII, ini ke terorisme. ISIS. Kalau enggak, mereka satu server nih sama apa? Orang-orang Hizbut Tahrir. Yang ingin mendirikan negara khilafah. Sebuah sistem khilafah. Di dalam negara dia mau bikin negara dengan sistem baru yaitu khilafah. Nah, dia dengan konsep khilafahnya otomatis mendirikan negara Islam Indonesia. Loh ini kan ngaco, enggak bisa. Indonesia mau diperlakukan seperti itu kan enggak bisa. Orang Timur Tengah aja nolak, kok Arab aja nolak. Jadi bahaya sekali. Orang-orang kelompok-kelompok seperti itu bahaya. Nah di Indonesia ini banyak sekali. Apalagi kita berbicara di Jawa Barat itu banyak. Di Solo aja masih banyak tuh. Haur Gelis itu banyak. Haur Gelis apalagi ada pesantren yang besar tuh Haur Gelis, tahu ya Haur Gelis ya. Indramayu. Itu ada pesantren besar yang sampai sekarang afiliasinya masih kemana? NII. Jebolan-jebolan dari pesantren itu rata-rata ideologinya ingin mendirikan negara Islam. Karena dianggap apa? Dianggap jihad. Orang-orang kalau sudah terdoktrin oleh cara-cara seperti itu, orang Indonesia sendiri loh saya bicara ini. Kalau sudah terdoktrin dengan paham-paham seperti itu, mulai pelan-pelan akan membenci budayanya. Membenci belangkon. Orang padahal ya cuman belangkon biasa gitu. Membenci keris.
terus membenci wayang-wayang kayak begitu. Terus tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini sudah mulai tidak suka karena bid'ah semua. Di zaman Rasulullah tidak ada. Ya pokoknya karena ketulungan. Lah di Arab sama di Indonesia ya beda. Tetapi mereka karena berkiblatnya ke Arab, seolah-olah apa yang tidak ada di Arab itu semuanya bid'ah. Bahaya loh orang-orang seperti itu. Maka jangan kaget saudaraku. Jangan kaget. Orang Wahabi Salafi, orang NII, orang pengasong-pengasong khilafah seperti HTI, khilafahnya ala ISIS juga ada. Jamaah Ansarud Daulah Islamiyah ada. Jamaah Islamiyah seperti JI, yo ada. Itu afiliasinya sama. Rata-rata mereka datang ke Indonesia untuk mencangkuli paham-paham itu. Beberapa orang yang sudah menjadi korban. Yang paling halus itu adalah sampai saat ini tuh paham Salafi Wahabi. Paham Salafi Wahabi ini banyak, malah mencoroknya ke Muhammadiyah. Banyak. Kenapa? Madhabnya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Tapi artinya Muhammadiyah sih sebetulnya no problem, tidak masalah karena Muhammadiyah itu tetap NKRI. Tetapi orang-orang Salafi Wahabi sangat membenci yang namanya NKRI. Kalau dia cinta sayang dengan NKRI, dia tidak harusnya itu menjelek-jelekkan apa yang sudah menjadi tradisi, kultur, budaya. Gitu, paham? FPI juga ke lo FPI. Lo FPI itu sama PKI sama-sama terlarang. Posisinya FPI dengan PKI sama. Sama-sama telah dibubarkan dan sama-sama terlarang. Organisasi terlarang. HTI, FPI ini sama-sama organisasi terlarang, sama halnya seperti PKI. Wes to manut aku penak-penak. Lah, kenapa mereka itu kok tiba-tiba itu berjihad? Itu pasti ada yang nyuruh. Lah, kalau seandainya masyarakat belum tahu, sekarang saya buka. Hari ini, orang yang antri untuk membunuh dirinya sendiri atas nama jihad itu banyak dan antri. Di Indonesia, orang yang ingin antri pasang bom bunuh diri ini banyak. Banyak. Antri. Ketika paham-paham ini tidak dicegah, ini antriannya udah banyak sekali. Kenapa? Janjinya adalah surga. Pasang bom bunuh diri, dia ngeledakin ke hotel yang dianggap ini banyak maksiatnya, surga. Ngeledakan diri di istana, dianggap presidennya sama rezim-rezimnya ini adalah bangsat semua. Dia meledakkan diri di istana, dianggapnya apa? Masuk surga. Keyakinan dia adalah jihad. Keyakinannya jihad, teman-teman. Nah, inilah bahayanya. Sama halnya sebelum itu, ada seorang perempuan tiba-tiba masuk ke Mabes Polri. Dia bawa senapan, dia bawa tembak. Diar, ketangkep dia. Apakah dia tidak pakai cadar? Sama. Identiknya mereka orang-orang yang menggunakan cadar. Ini bukan berarti saya menistakan orang yang bercadar, tidak. Tetapi oknum-oknum ini selalu menggunakan cadar. Apa? Ini bukan berarti saya mendiskrimatik. Alah ya Allah. Aku ki ngerti tapi ngomong kaya angel Gusti. Jancuk tenan iki. Diskriminatif. Ya, benar. Ini bukan berarti saya mendiskriminatifkan orang yang bercadar, bukan. Ya, jangan digoreng ya. Kok dipikir aku nggak suka dengan orang bercadar. Nah, orang-orang Wahabi Salafi pun sama seperti itu. Sama. Mereka datang
datang dari asing, dari Timur Tengah, datang ke Indonesia untuk mencangkul. Setelah itu mencangkul, dia udah cangkul-cangkuli semua itu galian-galiannya, dia akan tanamkan bibit-bibitnya. Bibit-bibitnya apa? Radikal. Mulai dijajah, dicangkuli, ditanamkan tradisi yang ada di Nusantara ini akan diharam-haramkan, akan dibid'ah-bid'ahkan, wayang bid'ah haram, ya kan? Keris bid'ah haram. Makanya waktu itu banyak keris-keris itu digeraji. Almarhum Ustadz Zulkarnain ya, masih ingat ya dulu ya, ketika dia meledek keris yang Jawa itu, diledek, besoknya itu banyak keris-keris itu dipotong-potong. Kenapa? Mereka tidak suka dengan tradisi yang ada di Indonesia. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah tercangkuli pahamnya. Mereka ketika sudah didoktrin oleh kelompok-kelompok Wahabi Salafi, ini sudah tidak suka sama Indonesianya sendiri, bahwa dia itu orang Indonesia seharusnya. Dia sukanya kemana? Ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Apa-apa yang tidak ada di Timur Tengah di Indonesia dilakukan bid'ah. Kopi. Lagi dong. Radikal gimana mas? Demo aja haram. Betul. Demo haram itu karena memunculkan banyak kemudorotan. Apa sih yang memunculkan kemudorotan? Demo anarkis contohnya. Nah itu haram. Tapi kalau aksi damainya tertib, menyuarakan aspirasi, tidak masalah. HTI kebanyakan juga Wahabi, betul. Jadi artinya Wahabi, HTI itu adalah embrionya itu adalah teroris. Teroris itu embrionya, pesanannya adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Ini adalah propaganda, bisnis propaganda yang dibiayai oleh Amerika. Hati-hati. Ya. Hati-hati saudaraku yang belum tahu, saya kasih cerita. Saya adalah salah satu pelaku sejarah. Ustadz Ali Imron itu, pelaku bom Bali adalah sahabat saya. Anda bisa lihat ya podcast, saya sempat podcast sama Saudara Ali Imron yang membuat bom seberat 1 ton. Anda bisa di searching tadi, nanti ya kan, Gus Arya dengan Ustadz Ali Imron ada di situ. Bahkan saya juga pernah menyampaikan seperti ini juga di depan para perwira. Saya sampaikan apa adanya yang terjadi di lapangan. Sama beberapa banyak ya, ada sekitar 500 lebih ya anggota dari Densus 88 pun saya sampaikan apa adanya. Yang terjadi di lapangan tuh seperti ini gitu loh. Kan nggak mungkin ketika orang memiliki paham yang ingin mendirikan negara Islam ditangkap. Nggak ada. Regulasi itu belum diatur. Ya. Regulasi tentang paham itu belum diatur. Hukum tidak bisa nangkap-nangkapin orang-orang yang berpaham seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan adalah selain mencegah. Salah satunya adalah mencegah itu. Paling kita lakukan itu, kita kasih pemahaman itu supaya apa? Kita tidak ikut-ikutan terdoktrin oleh paham-paham asing. Maupun itu dari Timur Tengah, asing kalau sudah nyampe Indonesia. Kalau itu membahayakan untuk keutuhan bangsa Indonesia, ingin mengganti ideologi bangsa kita, itu namanya apa? Radikal. Itu namanya apa? Penjajah. Saat ini Indonesia dijajah bukan karena pakai senjata api terus perang, bukan. Saat ini yang terjadi adalah kita dijajah pahamnya. Makanya paham-paham dari Timur Tengah ini gagal di sana, mencrok ke Indonesia ini karena Indonesia ini mayoritas terbesar beragama Islam, gampang disusupi itu, dicangkuli paham-pahamnya. Ayo doktrin Salafi Wahabi. Ayo doktrin Salafi Wahabi. Ayo ini yang ini sukses Salafi Wahabi. Nanti dia bikin konsep lagi, dirikan lagi yang namanya kelompok-kelompok dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Ayo kita kasih. Ini orang-orang yang apa? Jihad alasannya. Kenapa dia menamakan jihad? Supaya ketika dia menggunakan kata jihad, jihadis, jihad untuk
untuk agama, ini akan terlihat mulia, mati masuk surga. Ini penipu, saudaraku. Ya, ini menipu. Dia mengatasnamakan atas nama jihad itu agar terlihat mulia. Sesungguhnya ini bukan jihad, ini sebuah kejahatan. Mana ada yang membenarkan? Apakah dalam kitab suci Al-Quran membenarkan? Dalam nas ada bahwa dia melakukan bom bunuh diri ini disebut jihad? Lalu mereka kadang-kadang membantah. Rasulullah dulu mengangkat pedang, berjihad perang. Kondisi di zaman Rasulullah dengan sekarang ini sangat berbeda jauh. Apakah engkau terusir dari negerimu? Apakah agamamu dihinakan? Apakah agamamu dilarang? Ini beda konteksnya. Nggak tahu ini orang-orang ISIS tuh dulu menafsirkan seperti apa. Ini salah tafsir. Jadi dulu zaman Rasulullah itu ditafsirkan di zaman sekarang. Ya salah kaprah. Zaman Rasulullah dengan zaman sekarang beda. Apalagi ini di Indonesia. Anda di Indonesia itu merdeka sampai detik ini. Beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Masjid yo pating keltar di mana-mana ada. Setiap jengkal kamu mau beribadah yo ada. Yang kamu jihad itu apa sebetulnya, sis? Drone nggak drone? Lihat ada SSC itu. Deklan istana kemasukan teroris wanita. Jualan radikal pasti disuarakan oleh buzzer-buzzer macam Arya ini. Rakyat sudah cerdas bong. Oh ya. Ya. Kamu mau ngomong apapun terserah. Yang penting saya menyampaikan, yang mau mendengarkan. Kok kamu panas? Kamu pasti kalau nggak Wahabi Salafi. Pasti teroris. Ya kan? Atau kamu orang-orang jihadi yang tidak suka dengan saya. Enggak apa-apa. Kamu satu server dengan mereka, atau kamu sudah satu paham dengan mereka, tidak masalah. Sebetulnya tidak ada masalah kok saya dengan orang-orang Wahabi Salafi. Ketika dia tidak gampang membid'ah-bid'ahkan. Walul bid'ah. Ahlul bid'ah. Gua seneng kamu dibaca ya. Saya tidak masalah sebetulnya. Tetapi ketika mereka sudah mulai memberontak, mereka makar ideologi terhadap kami orang-orang Nahdliyin. Kami orang-orang yang menggunakan amalih yang ada di bumi Nusantara lah. Berarti urusannya kamu sama orang Indonesia. Aku ngomong kayak begini kok kamu nggak suka? Ayo. Harusnya kan kamu bisa membantah kalau kamu nggak suka. Apa yang tidak kamu suka dari apa yang saya sampaikan? Harusnya kamu bisa bantah. Tak kasih nomor podron. Telepon aku. Gelem? Wani? Ayo debat. Aku ngomong kayak begini aja salah. Nah, kalau nggak kadron, berarti mereka merasa jengkel gitu loh. Waduh, paham saya di Arya keluar-keluar lagi, saya tersinggung. Karena apa? Kamu bagian daripada itu, Drone. Orang-orang yang gampang terhasut otaknya cetek Gus, dibohongi masuk surga. Ya. Apalagi dijanjikan 72 bidadari. Wes toh kenceng. Sisuk masang bom meledak. Nah, artinya begini saudaraku. Media sosial itu adalah salah satu serpihan sifatnya Dajjal. Media sosial. Kalau kita salah memaknai media sosial, kalau kita salah memanfaatkan media sosial, kita akan menyerap daripada ilmu-ilmu Dajjal. Fitnah sekarang ada di media sosial. Berita hoax. Hoax itu adalah berita bohong. Berita bohong adalah kebenaran yang diolah menjadi tidak baik. Itu namanya bohong dan fitnah. Lah, fitnah itu adalah sifat wujudnya Dajjal itu ya. Dajjal itu ya fitnah itu. Maka ketika ada seorang ada beberapa orang teman-teman yang berjihad di media sosial, insya Allah itu juga bagian daripada nahi mungkar. Yang kita lawan siapa? Dajjal. Dajjalnya siapa? Ya kadrun kuwi. Ketika ada orang yang berani menyampaikan seperti ini, akan dianggap oleh orang-orang yang mabuk agama,
pasti bilang begini, Arya itu menyerang Islam katanya. Ya contohnya kayak si ini, dari dulu kan nyinyir nih siapa, si Ed Mabel nih. Fitnah akhir zaman, Islam disalahkan sama orang-orang munafik katanya. Inilah cara kami untuk melindungi, untuk menjaga marwah Islam. Dari rongrongan orang-orang kelompok-kelompok yang berpaham radikal. Otaknya ISIS, makar ideologi. Gak sadar lu kencing makan di Indonesia. Kau lebih mencintai Arab daripada Indonesia. Orang Indonesia, mohon maaf nih, jangan kamu sakut pautkan dengan agama. Orang Indonesia lebih sayang Arab dari bangsanya sendiri. Ini adalah orang-orang bodoh. Saya menyampaikan bodoh. Bodoh. Dolane kurang adoh, ngopine kurang kental. Wong model-model kayak ngono kuwi. Nah, kenapa orang-orang seperti ini yang komentar-komentar seperti ini tidak bisa ditangkap? Karena memang walaupun mereka sudah terpapar, tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau sudah melakukan kejahatan pasti akan ditangkap oleh polisi. Lalu hanya berpaham seperti itu, kenapa nggak ditangkap? Karena regulasi belum ngatur. Tidak bisa. Nah, apa yang bagus kita lakukan saat ini adalah untuk apa? Mencegah dari paham-paham itu. Kok ada orang Indonesia, lahir di Indonesia, neneknya Indonesia, kakeknya Indonesia, katakanlah orang pribumi, kok lebih cinta Arab daripada Indonesia? Ini kan ngawur. Ini kan otak radikal. Sehingga saking cintanya Arab, membenci Indonesianya sendiri. Ini banyak Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Karya adalah penyikat kadrun, iya. Kok ada orang Indonesia benci terhadap Pancasila? Kok ada orang Indonesia sendiri membanding-bandingke antara Al-Quran dengan Pancasila? Loh ini kalau nggak orang bodoh. Bodoh. Orang tahu ngaji, orang tahu mondok, orang ngerti apa-apa, angker ngedumel, sok agamis. Sok-sokan orang yang berilmu, sok-sok ahli surga, sok-sok ahli agama. Lah inilah zaman sekarang. Dan ini dipahami sama kadrun-kadrun, dilakukan sama kadrun-kadrun. Orang Indonesia nggak ada yang seperti itu. Kadrun. Waalaikumsalam atau saya. Ada yang komentar, benci Salafi tapi haji ke tempat Salafi. Itu artinya orang Indonesia sesungguhnya memuliakan Arab. Kenapa? Kita berkiblatnya ke Arab. Arab itu bukan berarti Islam. Hanya tempat berkiblatnya saja kita ke Arab. Kenapa Al-Quran diturunkan ke Arab? Karena untuk membenahi. Wah, Arab ya akeh wong jahiliyah, zaman jahiliyah dulu ya orang Abu Lahab juga adanya di sana. Ya kan? Tapi bukan berarti Arab itu Islam. Arab orang kafir tempatnya. Di Arab ya ada orang Kristen. Di Arab ya ada agama lain. Harusnya Anda itu jadi orang Indonesia itu lebih bangga. Lebih banggalah sama ulama-ulama kiai para habaib yang ada di Indonesia. Ketimbang kamu mencintai Arab. Wong kowe ngerti ngaji ki ning Indonesia kok, Drun. Inilah karena kamu mabuk agama, tiba-tiba kamu kedoktrin dengan paham-paham orang Arab, orang luar. Orang Arabnya itu berpahamnya adalah Salafi Wahabi. Kamu itu kena doktrin
dari asing, dari Timur Tengah itu pahamnya adalah paham ISIS, kamu anggap mulia. Akhirnya terjadinya apa? Otakmu radikal. Oh, Ed Mebel ada lagi komentar nih. Membenci bangsa Arab sama juga membenci Rasulullah. Kamu mau telepon saya nggak? Sini berani? Wong reso ngaji gayamu lo ngomongnya. Membenci Arab sama dengan membenci Rasulullah. Lah kowe iki yo sedeng meneh. Kita itu menjelaskan. Kamu harus bisa membedakan antara kita berkiblat ke Arab dengan paham-paham asing, oknum-oknum orang Arab yang ada di Timur Tengah yang menjajah ideologi bangsa kita. Drone kadrun, kowe iki goblokmu kaya bertahun-tahun ra waras-waras. Ya, kita ini orang Indonesia, kembalilah ke fitrah Indonesia. Kamu jadi orang Indonesia pun sudah sunatullah, sudah takdirmu jadi orang Indonesia. Kalau kita untuk menjadi orang Arab ya enggak bisa. Ya, kalau kita mau bid'ah-bid'ahan, ya Arab itu kalau lebaran, zakat fitrahnya pakai apa? Kurma dan gandum. Di Indonesia kenapa pakai beras, pakai uang? Kalau bid'ah berarti sak kiai-kiai ini, sak ustad-ustate, sak wahabi-wahabine, sak ulama-ulamae, sak umat-umate kuwabe haram bid'ah. Wes mlebu neraka kabeh. Mbok dipikir. Otakmu ki dipikir, Drun. Meh dadi apa, Jal? Dewe utek ora radikal. Imam Channel baik, Gus. Apa dong Imam Channel? Hei, Imam Channel, gimana kabarnya, sehat ya? Waduh, eksis ya? Suka lihat konten-kontennya, luar biasa, semangat terus. Takut sama wanita bercadar, bukan takut. Bukan bertujuan untuk mengkredit Allah apa menetok wimu jancuk. Mengkredit apa guys, lali aku. Padahal mau yo tak ucapno. Bukan maksud saya untuk mendiskreditkan lah. Alah. Ya kuwi lah pokoknya. Bukan. Tetapi identik para teror wanita ini kok menggunakan cadar. Melu Gus, melu neng di Mas Yanto. Coba. Bukan, tetapi saya menceritakan fakta yang terjadi hari ini. Mereka orang-orang kelompok teror kenapa identik menggunakan cadar? Kenapa gitu loh? Ngomong aja gak entos sok-sok pintar. Saya itu sebetulnya semuanya itu ada dalam otak saya. Kekurangan saya itu cuman apa? Saya itu bukan orang akademisi. Kalau ngomong itu bloko suto gitu kayak orang nggak berpendidikan. Karena kita orang nggak berpendidikan. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bloko suto ya orang paham lah. Mendiskriminasi. Itu maksud saya. Bukan maksud dan tujuan saya mendiskriminasi orang-orang bercadar. Tidak. Tetapi identik para teroris perempuan yang mau melakukan teror ini pakainya cadar. Kenapa? Dan rata-rata orang yang menggunakan cadar nih afiliasinya kenapa sih ke sana? Coba lo mbok menjadi orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik. NU itu kurang apa sih memberikan dedikasi? Sidikiyah itu kurang apa mengajarkan untuk cinta tanah air? Kan banyak itu yang bisa jadi rujukan. Beliau juga orang-orang hebat, ulama-ulama hebat. Kuliahnya ya sampai luar negeri, sampai keliling-keliling. Sampai membuat kitabnya ya banyak, bisa dipelajari semua. Kenapa sih kamu nggak belajar ke situ? Ya? Ya salah guru sih memang benar. Jadi fix ya. Apa yang terjadi yang masuk ke istana dia menggunakan pistol, wanita yang bercadar itu fix itu adalah kadrun yang sudah kedoktrin oleh paham-paham seperti itu. Nah, saya harap untuk Densus 88 siaga. Mereka sudah mulai, apalagi ini sudah mau musim anget-anget tai ayam lah ya. Mau politik nih. Biasanya di musim politik sudah mulai politik identitas digunakan.
Ya itulah kebanyakan manusia di Indonesia begitu. Sok-sokan dia bawa cadar kadang-kadang agar terlihat suci dan mulia. Padahal hatinya bangkek. Banyak, tetapi walaupun tidak semua. Makanya harusnya wanita-wanita bercadar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tolak. Hujat itu mereka-mereka yang melakukan seperti itu, teror-teror seperti itu. Ini sangat bikin memperburuk marwah orang-orang yang bercadar. Kan ada ya komunitas-komunitas dari wanita-wanita berhijab, bercadar, betul nggak? Harusnya marah. Komunitas yang bercadar marah sama orang-orang oknum yang bercadar, tetapi kelakuannya adalah teroris. Ya untuk mbaknya yang teroris yang kemarin itu make pistol masuk ke istana. Mbok yo, nek kowe uripmu susah mbok yo aja nyerah ngono kuwi jenenge kufur. Lebih baik nek wajahmu itu cantik, tak kenalin sama santri saya banyak ganteng-ganteng. Daripada kamu jadi teroris, lebih baik kamu saya kenal itu. Saya punya teman namanya Mas Yanto, dia jualan bakso. Juragan bakso. Mending kamu kawin, punya suami, nikmati hidupmu. Jangan menjadi teroris. Wes to manut aku penak-penak. Ya. Cadar itu perintah azza wa jalla. Lah kowe iki goblok meneh. Apa ana ning Al-Qur'an kok Allah memerintahkan kamu drone kudu wajib nganggo cadar. Ora ana. Belas ora ana. Kuwi iki lho wong pekok-pekok ngono kuwi. Allah itu memerintahkan kita untuk menutup aurat, bukan untuk pakai cadar. Kadrun iki nek belajar ngaji berlebihan kok. Umun nang ngrasake. Kacau. Yang terpenting manusia itu yaitu secara syariat lah ya. Kalau nanti saya bicara hakikat kamu malah belenger, malah stres mana ya. Artinya begini. Semua itu tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah adab. Adabmu dan amal solehmu di dunia. Ya. Gak menjamin saudaraku. Kamu mau bercadar kek, kamu mau sholat jengklat sedina ping 1000. Gak ngaruh sama sekali ketika apa yang kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu merugikan orang lain. Fix. Ya. Ini orang-orang yang seperti itu adalah pencoreng marwah agama. Ingat, Islam pada akhir zaman yang akan menghancurkan adalah Islam itu sendiri. Orang-orang yang mengaku Muslim sendiri. Hati-hati. Syarat jadi kadrun memang pekok Gus. Lah ya kuwi masalahe. Piye carane supaya kadrun-kadrun iki dadi pinter ya kayak Admebel. Iki kadrun-kadrun hakiki bertahun-tahun melu aku. Ora sadar-sadar aku ya gomo. Radikal sudah ada zaman gerakan 30 September lalu pekok meneh kowe iki. Wis to, FPI iki wis bubar. FPI karo PKI kuwi padha-padha organisasi terlarang wis dibubarne. Jadi ndak usah kamu itu apa meneh cekrek rasa gampang laporan karo wong. Coba yang juragan kafe. Oh, juragan kafe. Jangan gampang foto saya nanti dikirim ke orang-orang yang enggak ini. Ini mah orang internal. Oh, internal, enggak usah apa-apa. Ngaku muslim gak ngaji, Bong. Ayo ngaji, tak kei nomor ya ning kene takon ngaji kowe. Wis, aku wonge ra iso ngaji. Kowe buka kitabmu, mengko tak bukake kabeh. Ya kowe ngubungi aku ning kene ya. Tak kasih nomor. Kamu ngubungi saya. Kamu guyanya sok agamis, aku tak pengen ngetes kamu iso ngaji apa ora ngaji karo aku rene ya. Hayamu drun. Oke, ayo. Buka kitab. Tak kasih nomor. Kamu mau ngaji kitab apa? 0858 nomornya 0858 5027 2661. Ya. Aku tak pengen ngerti ngajimu tekan ndi. Ngopimu kurang kental apa ora ngono lho.
0858, kamu diskusi langsung sama saya ya, nggak usah marah-marah nggak jelas. Ya, 0858 5027 2661. Ya, silakan kamu mendebat apa yang saya sampaikan ya. Kalau itu kamu anggap sebuah kebenaran, debat sama saya enggak apa-apa. Hah? Ingat, debat itu harus ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalah jangan nangis, jangan baper. Katanya kamu ahli surga, katanya kamu ahli agama, katanya kamu ahli ilmu, ahli kitab. Ya sini, tak kasih nomor. Telepon sekarang ya. Udah belum? 0858 5027 2661 langsung telepon. Nah, tunggu ya, nih nomornya. Ya, cepat. Saya tunggu sekarang. Ayo, saya tunggu sekarang. Telepon. Kadrun ki wanine iki cuman komentar tok. Sok-sok pinter ngaji, sok-sok dalil, sok-sok ngomong ke halal haram, tapi kon telepon kebiasaan itu. Ayo. Cepat, saya tunggu. Ini nomor saya. Saya ulangin lagi. Ya, ini nomornya ya. Telepon yang merasa benar. Silakan telepon ya. Ayo. Daripada kamu HP-nya dibanting, kamu emosi dengerin omongan saya, komentar-komentar ndak jelas, mending kamu telepon saya langsung ini. Udah? Udah dicatat? Oke, kalau udah dicatat. Ayo telepon, saya tunggu. Belum ada telepon masuk? Belum ya? Belum ada telepon masuk ya? Ayo telepon. Oh, ada telepon masuk nih. Waduh. Oh, belum. Ayo silakan. Telepon sekarang, saya kasih waktu. Cepat, ayo. Jangan baper lah. Kalau kamu mau mencari kebenaran, cari kebenaran. Kalau ada yang salah dari saya, silakan didebat. Tidak apa-apa. Ya? Silakan. Selamat malam Bapak Ibu, izin bertanya, kok grup Partai Siber Indonesia tidak dibuka? Buka ya pesannya, terima kasih. Oh enggak, saya enggak buka dulu. Mohon maaf, saya enggak buka dulu untuk Partai Siber. Silakan yang mau telepon. Mau sapa sing guayamu iki lho. Drun. Sok punya kunci surga kamu. Aku itu cuman mengingatkan, lebih cintailah bangsamu daripada mencintai bangsa Arab, bangsa Cina. Kembalilah kepada jati diri bangsa. Ya. Arya bergudul kayak Bani Israel gayamu. Itu lagi. Kadrun pengecut delok kowe. Giliran mau bahas masalah agama, masalah halal haram, masalah aurat dan lain sebagainya, takon ngaji bareng ning kene karo aku ra wani. Isomu ki cuman komentar paling ngajine di Google. Ya ini ya, ini bukti-bukti kadrun ada banyak ya saudara-saudara ya, jangan kaget ya. Ini kadrun ini. Makanya belajar ngaji diri, ngaji rasa supaya kamu itu bisa menghargai satu bayat ilmu saja. Satu ayat saja nih. Ya. Satu ayat itu kamu pahami dulu. Ketimbang kamu ngakunya banyak ilmu tapi ngadrun, buat apa? Oh iya bener itu. Bener. Nyala nggak? Udah nyala kan? Tapi kabelnya nyampe nggak?
Apa itu kadrun, Bang? Kadrun itu adalah orang yang hatinya iri, dengki, keruh, kotor. Diambil dari bahasa Arabnya kadaruh, kadiroh, kadarun, kadrun. Itu diambil dari bahasa Arab ya. Paham gak? Mana ya buktinya kadrun-kadrun nggak berani ya? Mana ada nomornya? Oke, ini saya kasih tahu. Saya kasih lagi nomornya ya. Dicatat ya teman-teman ya. Tuh, ini nomor saya. Catat. Catat. Ayo kamu ngobrol di sini ya. Ayo catat. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas ya? Oke, sekarang kamu saya tunggu. Sekarang telepon. Saya pengen tahu. Kadrun itu menyesatkan. Kalau sudah dibina tidak bisa dibinasakan saja. Hajar saja bila perlu. Ya. Ayo cepat, saya tunggu. SCC gaya mutok ya gaya nitok kuwi. Ayo cepat. Mana katanya mau ngajak ngaji. Siapkan kitabmu, saya nggak usah pakai kitab. Kitabku sudah ada di sini. Ayo cepat, katanya kamu ahli ngaji, ahli kitab, ahli tafsir. Berilmu. Alah apa mana si Eko Budi kuwi alah. Apa Eko kok kuwi ora kelasku. Rasa melu-melu kuwi menengo turu yang obat. Ya, sampai sekarang belum ada telepon ya. Ya, sampai sekarang belum ada telepon ya. Kadrunnya sing ngono kuwi. Wani silit wedi rai. Ora iso ngaji, ngajine ning Google, sok-sokan pinter agama. Kalau menghakimi orang-orang Indonesia sendiri, dia kan lebih cinta tuh sama teroris. Dia menganggap jihad katanya. Ya kayak begitu. Mbok ngajine karo sapa aku ora mudeng ngono kuwi. Ayo. Udah nggak ada telepon nih sampai sekarang ya. Ya nggak ada yang telepon ya teman-teman ya. Fix ya. Ini kadrun-kadrun memang pekok. Cuman komentar doang nih, buzzer-buzzer yang enggak, yang buzzer-buzzer ecek-ecek paling yang satu komentar dibayar Rp1.000 itu. Oh ini ada telepon. Wah bukan ini. Ini kayaknya bukan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Dani dari Keciwitus. Oh nggih. Nggih. Niki badhe yogane kula niku Saya lagi live ini, Pak. Pak. Ngapunten nggih, saya lagi live dulu ini. Lagi live. Oh nggih, kula mau ningali jenengan live terus ya. Oh gitu. Boten pun desi kula tahun boten kemarin Pak.
Nggih, kula ningali oleh panjenengan mau. Ah, Cupi kalau masalah ini untuk ada apa yang disampaikan secara pribadi nanti chat mawon nggih. Atau nanti setelah live nanti telepon. Nah, saya lagi nunggu telepon dari orang ini nih, dari Oke. orang-orang Wahabi. Oh, iya. Oke. Mau saja. Betul, jadi kula telepon jenengan. Ngapunten sekatan lho, terus. Mboten napa-napa nggih, matur nuwun nggih. Waalaikumsalam. Mana tadi ada yang telepon ya? Silakan. Wah, ini ada telepon nggak keangkat. Wala Suan gawe STI Gus. Malah video call. Boyo telepon biasa wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah video call ya, saya soalnya sedang live streaming. Teleponnya biasa mohon ya. Nah, karena cuma dua mungkin ya. Nah, silakan. Saya cuma dua, Bang. Silakan. Pakai HP satu apa ini? Saya pakai HP 2. Nggak ada videonya. Ya, nggak usah video call. Pakai kamera aja, Bang. Ah, nggak usah video call, soalnya saya lagi live streaming, telepon biasa aja. Nah, silakan. Enggak, pakai video saya. Nanti karena ada yang saya tanya kan, Bang. Yang harus pakai iya. Ayo silakan langsung sampaikan. Dari mana ini? Dari Malang, Bang. Dari Malang. Nama akun channelnya apa? SSC. Oh, ini yang SSC. Oke, silakan. Gimana? Ya. Ya, nah, ini kan enak tuh. Daripada kamu komentarnya galak, mending telepon langsung. Kasusnya sudah fix di mana ini, Bang? Untuk yang teror wanita itu. Siapa kalian? Saya hanya menyampaikan bahwa kok selalu dari dulu sampai sekarang orang yang melakukan teror wanita wabil khususnya kok identik pakai cadar. Iya. Nah, kenapa kamu nggak sepakat? Kenapa? Kalau seperti itu, kan yang dirugikan kita. Yang dirugikan kan orang Islam, khususnya yang bercadar. Betul, Iya kan? betul. Iya, kenapa Bang dalam komentarnya adalah setiap konten-kontennya kenapa kok menyudutkan gitu? Bang? Dalam konten-kontennya menyudutkan Islam. Oh ya jelas, Islam itu nggak cuma punya orang yang bercadar. Iya. Kenapa kok nggak personalnya orangnya? Loh, ini yang dibahas adalah personalnya. Ah, makanya saya kalau kamu ngobrol itu didengerin. Ini kita membicarakan personalnya. Ini oknum-oknum dari Islam sendiri. Ya, itu ada. Cuma kenapa dalam komentarnya itu masalah kadrun sudah biasa. Kenapa Arab Lah, harus inilah jangan dibiasakan hal-hal yang seperti ini. Yang hal seperti ini jangan dibiasakan. Nggak usah. Iya, jangan dibiasakan kalau ada oknum, jangan semuanya dipukul Lihat, rata. lihat terus masalahmu itu apa? Kok marah-marah ndak jelas itu apa masalahmu? Ya enggak marah, cuma saya komplain ya jangan dipukul rata, jangan Arabnya dipukul rata sampai mencintai Arab Loh, goblok kita. saya itu cuma menyampaikan, Anda ini kan orang Malang, orang Indonesia. Apakah salah ketika saya memberikan spirit Anda agar untuk semuanya
lebih kembali kepada jati diri bangsa, lebih mencintai bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Salah apa benar menurutmu? Ya, untuk cintai bangsa sendiri nggak usah menjelek-jelekan, apalagi kan Oh tidak, tidak. Kita juga cinta, kita memuliakan bangsa Arab. Tetapi masalah kecintaan harus lebih mencintai bangsa Indonesia. iya, tapi nggak usah Berbicara menjelek-jelekan. bangsa Arab itu tidak berbicara agama. Kamu harus paham dulu. Tapi walaupun gimana pun ya agamanya tetap disebut-sebut, Bang. Oh, saya tidak nyebut kok. Saya ketika berbicara masalah bangsa Arab dan bangsa Indonesia terlepas dari agama. Memang banyak dari Timur Tengah itu memberikan paham-paham itu, bibit-bibit itu yang nggak bener kok di Indonesia. Emang Anda suka ketika tradisi Anda dilarang-larang, akan diharamkan? Padahal sesungguhnya tidak keluar daripada syariat Islam? Kamu sepakat nggak? Enggak, kalau tradisi nggak apa-apa budaya. Ah, ya terus masalah kamu apa sama saya? Enggak apa itu. Iya, nggak usah menjelek-jelekan Arab gitu. Sama-sama orang Indonesia. Loh, saya tidak pernah menjelek-jelekkan kok. Saya hanya menanamkan kecintaan. Lebih cintalah oleh Indonesia ketimbang cinta Arab. Kita ini orang bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab. Paham nggak konteks saya? Cintanya beda, Bang. Kita cintanya di bangsa dengan cintanya Arab. Kita cinta sama Arab bukan karena negaranya juga kan. Terus? Makanya Arab tuh jangan digitu-gitukan. Ya. Loh, digitu-gitu kan bagaimana? Lah kok kamu tersinggung? Kamu lebih cinta sama Arab daripada Indonesia? Ya kalau cintanya kita tanah air tetap cinta, nggak usah sok lebih cinta daripada yang lain, nggak sama-sama. Saya memberikan edukasi agar bangsa Indonesia itu lebih mencintai Indonesianya daripada mencintai bangsa Arab. Apakah salah? Mencintai dengan bangsa Arab. Ah, Ya salah beda. nggak? Kita sama bangsa, negara sama negara. Ya. Sudah kalau Lebih mencintai bangsa Indonesia, lebih mencintai bangsa Indonesia itu bukan berarti tidak mencintai bangsa Arab. Jangankan bangsa Arab, kita bangsa kafir, bangsa Yahudi aja kita cinta kok selama dia baik. Ya, makanya nggak usah di Arab itu nggak usah digitu-gitu kan, betul lah ya. Banyak yang nggak suka juga selain saya, Bang. Walaupun saya bukan siapa-siapa ya. Iya, makanya saya sudah jelasin. Terus masalahnya kamu di mana? Yang komplainnya satu, ya permintaan kalau apa? Kenapa kamu panas sebagai bangsa Indonesia? Harusnya kamu bangga loh. Ketika ada orang yang menyuarakan lebih cinta bangsa sendiri. Iya, kalau tanpa menjelek-jelekan Arab gitu loh, nggak apa-apa. Loh, iki mau Mas sampean kok lama-lama kok ya pekok men toh. Lo yang menjelek-jelekkan Arab itu siapa? Ya, yang saya tangkap dari tadi saya juga ngikuti, juga sering saya juga ngikuti abang tuh sering juga, cuma nggak pernah komen, tadi aja komen gitu. Lah ya orang bilang begini, lebih cintalah bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Ah, itu analoginya begini, lebih cintailah istrimu daripada mencintai istri orang lain. Kan sama dengan kayak begitu. Sampai kok pekok sesuai. Heran saya. Sama, nggak sama yang pokok itu ada, Bang. Saya nggak pokok. Lah itu makanya sampean itu salah tangkep. Sudah tak jelasin masih saja. Ya masalah tangkap atau enggak seperti itu. Kalau masalah harus cinta tanah air melebihi bangsa yang lain, betul. Lah terus masalah kamu apa? Ya. Loh, dibilangin kok diulangi meneh lho iki pi. Loh iki jan-jan iki piye kok diulangi meneh? Yang jelek-jelekin Arab itu siapa? Ya kamu Bang dari tadi itu, Bang. Ya awak itu lo tanya sama netizen. Enggak. Tanya mana netizen ngomong kan. Ini orang enggak, kamu tuh kayaknya kok sangat fanatik sekali terhadap Arab gitu loh. Motivasi kamu apa sih coba saya pengen tanya. Saya cinta Arab.
Ya, satu saya cinta Arab karena Nabi saya orang Arab. Ya, Oke, fix. Saya nggak membicarakan Nabi itu. saya orang Arab. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu lebih cinta Ya, bangsa Arab apa bangsa Indonesia? enggak, kamu tadi tanya dulu kenapa kok cinta Arab? Tak Ah. jawab dulu, jangan diputus, Bang. Oke, ya wes. Saya cinta Arab satu karena Nabi kita orang Arab. Clear. Ya, Soal beragama ya. lahir di Arab, Oke. dikubur juga di Arab, Ka'bah ada di Arab, ya, ada Iya. Masjid Nabawi di Arab. Madinah, Ah, ya, ah. Al-Quran kita bahasa Arab, Heeh. nama ulama kita berbahasa Arab, Oke. dan insya Allah nanti di akhirat bahasa cuma satu, Bang, cuma bahasa Arab. Itu kita banggakan. Jadi masalah Arab gini jangan disangkut semua. Kan masa teroris yang dijual Arab gitu sakit hati, Bang, sini, Bang. Oh, gitu. Jadi sampai itu sakit hati ceritanya. Ya, iya, Tapi kan dalam gitu. konteks saya yang membicarakan tadi kan bukan masalah agama. Ini masalah bangsa. Karena Arab itu kan belum tentu Islam. Emang Anda taunya Arab itu Islam? Ya, enggak segitunya, Bang. Saya juga sekolah. Lah iya, di Arab juga banyak orang yang beragama lain. Ya kalau ada komplain gini paling tidak ya sambil dipikir kira-kira benar apa enggak, normal apa enggak kalau ada orang cinta lalu yang dicinta itu sebut-sebut. Lo sebetulnya itu nggak ada yang jelek-jelekin, cuman pikiran kamu sudah jelek. Saya cuman bilang lebih cintailah bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Saya sudah lama mengikuti hal-hal seperti ini, saya netral bahwa saya sampai nggak masuk apa-apa, saya netral. Lah netral kok komentarnya kok caci maki. Netral kok komentarnya kok caci maki. Sampean itu. Itu maaf, Bang, ya. Itu biasa dalam hal itu. Harusnya kalau Anda itu orang muslim, harusnya itu dalam bertutur kata itu dijaga, komentarnya juga dijaga. Komentarmu itu loh kayak teroris dari tadi. Ya. Enggak, cuma mengimbangi. Saya cuma ngomong goblok satu kali karena goblok berapa kali. Artinya kue ki duwe coro tapi reso ngelakoni gitu loh. Lain kali jangan kayak begitu. Kalau kamu itu merasa ada yang nggak pas, tabayun aja telepon. Kan bisa tuh. Kayak begini kan tabayun walau lewat medsos gitu. Ya tabayunnya tadi karena abang itu di live, akhirnya saya mengikuti kata-kata abang, mengimbangi di situ. Abang kata kayaknya kadrun, goblok, gini, teroris. Lo memang kadrun ki goblok. Dari dulu itu kadrun goblok sudah. Ya susah untuk mencintai bangsanya sendiri aja kok ya susah, malah lebih mencintai bangsa Arab itu kadrun. Ya, kadrunnya kayak begitu. Kadrun yang sudah divonis goblok itu kadrun yang mana, Bang? Siapa? Ya kadrun yang kayak pakai cadar, dia pasang bom, dia masuk ke istana pengen bawa pistol itu pengen nembak siapa nggak tahu. Lah itu kan kadrun pekok itu mati konyol itu. Apa sudah jelas kalau itu memang muslim? Apa bukan apa-apa yang sudah sering ada terjadi di Indonesia? Janganlah, kita jangan buta fakta lah. Apa yang terjadi saat ini memang benar kok. Semua teror-teror itu mereka beragama. Dan agamanya adalah Islam. Dan itulah oknum-oknum sendiri dari muslim. Makanya hati-hati. Saya sampaikan. Itu yang merusak agama kita, Mas. Iya, di situ. Cuma jangan pukul rata. Ya. Oh, saya enggak pernah mukul rata. Kalau saya pukul rata sampean tak kadrun-kadrun ke. Pukul rata tadi kadrun itu istilahnya kadrun itu kita kan semua karena kayaknya sekarang yang agak berselisih dengan pemerintah semua dikatakan kadrun. Padahal kan ya enggak. Kadrun lebih apa itu? Wah, saya enggak pernah bilang kayak begitu kok. Sampean berlebihan itu lempar narasi itu. Ada narasi biasa aja. Ah, sampean berlebihan. Masa orang yang berseberangan dengan pemerintah masa dikatakan kadrun? Ah, kemarin saya malah ngelawan ini pemerintah. Berarti saya kadrun kan nggak begitu caranya. Enggak.
saya nggak yakin abangnya itu nggak tahu, sudah wali medsos, sudah nggak tahu yang sudah terpolarisasi. Kalau Kadrun itu ya sudah lawannya pemerintah, kalau Cebong ya di pemerintah itu kan sudah. Loh, itu wah berarti sampean masih jadi budak politik ini pasti masalah kampret sama cebong nih sampean. Pasti belum move on sampean ini. Enggak, saya nggak pernah jadi budak politik, saya cuma mengikuti semua. Wah, berarti waduh kalau bahas ini berarti sampean ini orang yang wah wis budak politik ini. Enggak pernah. Nah, jangan gitu, jangan mengkonis gitu kan. Lah itu lah ya kok masuknya kok masalah pemerintah. Emang pemerintah ada yang salah menurutmu? Kita itu bang ya, hidup bernegara itu bukan hanya tahu masalah keluarga, masalah agama, semua itu di agama Islam itu kan semua sudah komplit ya, semuanya ada. Kita jangan buta masalah negara, kita itu hidup negara ya. Jadi walaupun kita orang-orang biasa gini, kita tahu biar nggak termakan politik ya. Orang Islam itu hanya wajib tahu politik sekadarnya, semampunya. Oh ya, kalau itu benar saya dukung. Cuman kamu salah paham saja. Mengartikan kadrun ke orang yang berseberangan dengan pemerintah salah. Orang kadrun itu orang yang tidak suka dengan ideologi negara kita, itu harus dijaga. Nah, abang tadi sudah juga menyinggung Apa? kalau HTI dan lainnya, saya di luar itu. Abang juga tadi sudah menyinggung FPI. Yang FPI ini sudah isu negara. Lah memang sudah dibubarkan kok, gimana sih? FPI loh sudah dibubarkan. Iya, FPI sudah dibubarkan, tapi kan persaudaraannya masih ada. Ya itu kan urusan warganya. Saya kan berbicara FPI dengan PKI itu sama-sama sudah terlarang. Sama, FPI sama PKI itu sama-sama sudah dibubarkan maksud saya. Dan sama-sama terlarang. Iya. Sepakat nggak? Seharusnya nggak usah ngomong. Oh, jadi kamu panas gara-gara saya tadi ngomong FPI. Nggak usah gitu, saya bukan orang FPI, malah saya orang NU. Ya terus gimana coba? Nggak usah manas-manasin yang orang-orang yang memang. Aku loh nggak di sini nggak ngomong FPI, sampean sendiri yang ngomong FPI, gimana sih? Ya enggak, karena tadi dia abangnya kan nyinggung FPI. Yo, apa yang saya sampaikan itu Bloko Suto bener kok. Saya itu lo bicara hak yang sudah fakta. Faktanya itu FPI memang sudah dibubarkan. Ya, itu dalam konteksnya abang tadi kan konteksnya itu kan teroris. Menjalannya kan juga terkena teroris juga kalau gitu. Padahal kalau abang mengikuti ya enggak. Aku nggak pernah bilang kalau FPI itu teroris lo ya. Kamu sendiri yang bilang lo ya, bikin narasi lagi sampean ini. Enggak bilang. Saya cuma karena konteksnya abang itu ada dalam masalah teroris wanita. Di situ terkait ada PKI dan FPI, jadi bisa konteksnya kan. Memang FPI itu bukan teroris, tetapi beberapa anggota dan beberapa pengurus terjaring sindikat teroris. Wes puas. Ya itu kalau sudah ada di pengadilan sudah jelas bisa deh. Nah kalau belum. Lawang sudah kok. Sudah itu Munarman sampean tuh gimana sih? Munarman belum selesai itu bang. Sudah ditahan Mas, sudah ditahan. Ya kasusnya itu ya tahan cuma kalau Islam pasti kalau ada sesuatu langsung ditahan ya. Kayak gini loh Mas. Maksud saya sampean ku mboyo move on gitu loh, wes to move on, penak-penak manut aku. Enggak, saya selalu move on penak tahan. Lah ya sampean ngomongin FPI sendiri, wong saya juga ngomongin yang sudah jadi fakta kok. Itu fakta hukum loh. Iya. Ya, selain narasi saya juga konteksnya abang itu selain dari lebih gini kan ya, abang itu lebih menyudutkan Islam ya daripada dari beberapa yang diomongkan ya, yang dulu saya sudah lama gitu abang ya. Cuma memang ya nggak semuanya salah, ya nggak semuanya salah. Abang membela. Loh, kok bisa Anda bernarasi saya menyudutkan Islam bagaimana? Ya menurut saya ya, karena tadi abang kan bilangnya. Enggak, alasannya apa saya menyudutkan Islam?
tadi itu ngomong Arab jangan cinta buta gitu kan ada Arabnya itu. Arab bukan berarti Islam loh. Iya, tapi kalau orang cinta Arab disinggung kan. Lebih cintailah bangsa Indonesia daripada bangsa Arab. Artinya adalah kita itu fanatik sama Arab boleh, tetapi jangan pernah kita tidak mencintai Indonesia gara-gara cinta Arab. Kembalilah kepada jati diri bangsa kita. Suriah itu loh hancur gara-gara begituan. Tak kasih tahu. Iya, nggak usah banyak yang narasinya ke Arab-Araban, cukup lebih mencintai Indonesia daripada bangsa lain. Loh kok kamu yang marah? Loh kok kamu yang tersinggung? Wong aku menyampaikan apa adanya kok. Ya kemungkinan banyak bang yang tersinggung kalau Arab itu selalu. Coba saya tanya sama netizen. Netizen di sini ada yang tersinggung, komentar dong. Aku tersinggung. Coba saya hitung ada berapa orang. Ini hampir 1000 soalnya. Yang tersinggung silakan komentar tersinggung teman-teman. Saya bilang begitu, yang tersinggung bilang. Ini kita baca dulu. Tidak. Ada kelompok-kelompok. Enggak semua enggak tersinggung kok. Yang tersinggung cuma sampean. Enggak ada tadi, ada yang nulis. Alah paling admebel itu cuma 1-2 sama kamu. Itu ada ratusan orang aja enggak tersinggung kok. Ya di channelnya ya mungkin cuma saya atau berapa orang yang sudah. Ya Allah Gusti, channel saya ini khusus penyucian orang-orang kadrun. Jadi musuh saya itu di sini banyak, biasanya itu pada komentar. Ini pada tidak tersinggung. Ya. Sampean cuma bernarasi doang. Ya, kadrun. Enggak bang, cuma saya itu ya satu. Coba lah bang di channel lain kalau bahasa ini kan nggak enak. Coba di RH ya kata-kata itu seperti apa. Oh di Kadrun channel. Ya kalau Kadrun channel ya saya dikeroyok no. Ayo pantesan ORH. Refli Harun. Halo Refli Harun sama Sugi Nur sama si Kozim itu kan atek-atek HTI, pantesan sampean gitu. Ya enggak, itu dapat dari mana? Coba masalah ijazah Jokowi kemarin gimana itu Bambang Tri sama Sugi Nur. Iya. Ya seharusnya tunjukkan aja kalau ada ijazahnya kan sudah cukup, gak rame-rame gitu. Terbukti nggak kalau itu ijazahnya palsu? Masalahnya kan iya nggak datang kan nggak di pengadilan ya. Lah ngapain presiden kok ngurusi orang-orang apa utek-utek singkat-singkatnya HTI? Buat apaan? Levelnya turun dong nanti. Ya nggak usah diurusi, cukup. Mas, sudah ada klarifikasi dari sekolahan SMA Jokowi sekolah dulu di sana. Iya, tapi kalau pengadilan kan butuh bukti, Bang. Kalau ada bukti kan sudah selesai. Apa yang mau dipersidangkan? Apa? Lah Bang Bambang Tri aja masuk penjara. Enggak. Kalau di pengadilan kan sudah diterima, seharusnya kan harus ada pembuktian juga. Mas, aku miris. Sampean itu melihatnya channel-channel HTI jadinya kayak begini sampean. Channelnya Abang saya juga ngikuti, semua channel saya ngikuti. Ya itu sampai tadi menyodorkan channel RH maksudnya apa Refli Harun? Apa berani Refli Harun itu podcast sama saya? Nggak berani dia. Kalau nggak percaya kamu bilang sama Refli Harun. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak biasa mengadu domba, Bang, cuma Lo enggak tadi sampean bilang ngucu-ngucuin untuk apa Refli Harun. Lah Refli Harun itu kan channel untuk ini pemasaran orang-orang HTI seperti Kozim, Sugi Nur. Ya enggak? Enggak. Dia lebih banyak di masalah negara. Masalah hukum lebih banyak. Masalah negara gimana? Konsep khilafah dia pernah bahas kok. Enggak banyak masalah perempuan juga, masalah sampo juga semua dibahas di situ, Bang. Mas sampean deket nggak rumahnya sama Sugi Nur? Kadrun atau apa? Sampean rumahnya sama Sugi Nur deket nggak? Enggak, saya jauh Malang Selatan saya. Oh Malang Selatan, Gadang ke kidul ya? Sama saya ngikuti. Iya, Sugi itu yang ngikuti, abangnya saya ngikuti. Sampean seneng nggak Sugi Nur masuk penjara lagi? Kalau saya secara hukum ya
kurang tepat lah. Nggak tepat. Kenapa orang provokasi terus kok nggak tepat? Enggak, tapi kan maksudnya kan karena penistaan agama katanya. Iya, penistaan agama. Iya. Mau seorang kalau nggak percaya sama Bambang Tri berarti nggak percaya Al-Quran. Lo goblok mana? Utaknya sekondi gue ngono gue. Enggak kan. Mubahalanya kan itu kalau Bambang Tri itu apa itu berbohong kan di mubahalah. Nah, itu. Mas, sampean itu kan di belakang banyak kitab-kitab. Saya pengen dicerahkan dong. Orang mubahalah itu sebetulnya seperti apa? Coba jelaskan sama saya. Mubahalah itu seperti apa itu secara hukum Islam itu? Coba jelaskan sama saya, mampu nggak sampean? Jelaskan tentang mubahalah. Anda paham mubahalah apa enggak? Ya mubahalah itu boleh. Ya kalau di saat diperlukan boleh, dalam syariat boleh. Seperti apa mubahalah itu kok diperbolehkan secara syariat Ya. gimana? Emang ada dalam syariat tuh mubahalah? Ada. Seperti apa? Coba ceritakan. Hukumnya seperti Ya, apa itu mubahalah? Nggak bisa langsungan, nanti dicari, nanti kan ada. Ya. Mas, mubahalah itu digunakan untuk bersumpah dan itu ada lawannya. Dulu digunakan itu untuk menyumpahi orang kafir, orang tidak beragama, orang kafir Quraisy, orang Yahudi. Enggak. Mubahalah itu kalau orang terdesak. Mana ada mubahalah itu sendiri, Mas? Itu aturan dari mana sampean? Dianya mubahalah nggak sendiri kan ya? Lah ya sendiri kok. Setiap mubahalah itu sendiri begini mubahalah pakai Al-Quran. Lagi model mubahalah apa? Jadi dia kan berjanji ya. Nah, kalau masalah itu nanti lihat ya. Lah wong Jokowi presiden kok diajak mubahalah kini orang wong pekok ki lho, Mas. Coba jam mubahalah. Mas, presiden itu jabatan itu yang ngasih itu Allah. Jokowi itu dikasih kepercayaan sama Allah. Lah kok diajak mubahalah karo wong-wong HTI iki lho pekok men kan. Masa Jokowi harus mau diajak mubahalah? Jangan nggak mubahalah sama Jokowi kan itu ya. Mubahalahnya kan Bambang Tri yang dimubahalah itu. Loh, iya yang menyodorkan mubahalah itu kan Sugi Nur, itu kan lagunya Sugi Nur dari dulu. Mubahalah begitu. Iya. Mubahalah itu harus ada lawannya. Iya. Dan mubahalah itu dulu dilakukan terhadap orang kafir. Lah ini sesama muslim kok mubahalah? Ini mubahalah sumpah model apa? Coba jelaskan secara agama seperti apa sampean? Bisa nggak? Apa nggak ada mubahalah selain itu? Itu kan di belakang sampean kan kitab banyak. Coba dibuka masalah mubahalah itu seperti apa? Paham nggak? Di kitab apa mubahalah itu? Ah kan masih tanya mubahalah itu seperti apa? Iya. Ada nggak dalam nas gitu? Setiap masalah kita kan nggak selalu paham, dan kalau memang kita tahunya sejak dulu kita mubahalah itu diperbolehkan gitu loh. Iya diperbolehkan. Iya diperbolehkan. Saya tahu diperbolehkan. Tidak kok, tidak ada yang mengharamkan. Tapi ini praktek mubahalah dulu digunakan terhadap orang Yahudi, orang kafir. Ini mau dipraktekkan sama Sugi Nur. Setiap orang yang berbeda paham sama Sugi Nur diajak mubahalah. Lagi kan koplak kabeh. Mubahalah kan sumpah sih, ya. Sumpah ya mubahalah itu. Apa dibenarkan dalam Islam sedikit-sedikit menyumpahi, terus bersumpah? Ya kalau benar nggak apa-apa kalau benar. Seperti lafaz Allah. Dulu ketika sahabat Rasulullah mau menjual kambing saja, kambingnya itu dicurigai sama saudagar. Bahwa kambingnya itu sahabat Rasulullah itu dicurigai, dia jual kambing, kambingnya penyakitan. Kalau memang kambing itu sehat, saya akan beli mahal. Tetapi karena dicurigai, kalau seandainya sahabat Rasulullah itu mau bersumpah bahwa kambingnya sehat, maka akan dibeli mahal. Maka sahabat Rasulullah diminta untuk bersumpah. Sahabat tidak melakukan sumpah tersebut. Keesokan harinya karena sahabat Rasulullah tidak bersumpah, kambingnya dibeli sama saudagar yang lain lebih mahal berlipat-lipat daripada orang tersebut. Apa ada yang membenarkan sedikit-sedikit itu bersumpah? Bersumpah itu boleh dilakukan ketika semua orang itu tidak mempercayainya.
sudah kepepet. Ya, ya kemungkinan itu, kemungkinan merasa kepepet kan, Bang ya. Jadi mubalah. Halo, wong sampean aja masih percaya kok kepepet, itu mah pansos kali atas nama sumpah mubalah. Percaya ke siapa, Bang? Percaya ke siapa? Lah iya, wong sampean sendiri aja masih percaya mubalahnya Sugi Nur kok kepepet. Sumpah itu kalau dibilang kepepet itu ketika sudah tidak ada siapapun yang mempercayai kepada omongannya. Nah itu maka bersumpahlah. Lah wong ini sampean aja masih percaya kok. Pengikutnya Sugi Nur juga masih banyak yang percaya dengan bualannya kok. Kemungkinan ditujukan pada orang yang percaya gitu kan. Ya. Pada Ya orang wes, yang nggak percaya. artinya begini Mas, berarti udah clear ya, kamu salah paham ya? Ya. Nggak salah paham, Bang. Maksudnya saya nggak suka aja kalau Abang itu selalu satu radikal, duanya itu Arab itu selalu dibawa, kasusnya apapun pasti bawanya kasus. Lah memang bibit-bibit radikal dan kelompok radikal itu ada. Orang yang pakai cadar ke istana bawa pistol mau nembak itu radikal. Ya kalau secara akal, Bang, kalau kita soalnya kita kan nggak boleh memastikan ya. Seumumnya kan andaikan itu. Lah orang kita edukasinya ke situ kok kamu ngelarang-ngelarang. Ya mas gitulah mas ya. Terima kasih atas waktunya. Gumun aku kok. Tak pikir ki pinter agama ngomongnya ayat-ayat bawa apa bu piye ngono kuwi. Jebule apa Jal? Fanatik terhadap FPI, fanatik terhadap Sugi Nur sama Bambang Tri sama ijazah. Kan repot yang kayak begitu. Udah cukup, telepon lagi ya Allah Gusti. Lo telepon lagi gitu malahan. Padahal kan wis cukup. Lah udah setengah jam lebih kok mbok gantian yang lain. Lah ya wis move on ngono lho, ngono to baper telepon meneh. Oh kita udah ngukur kok kekuatanmu seperti apa kok Mas. Kualitasnya paling ya kayak begitu. Dagelan tok areku. Iya dagelan. Ngentek-ngenteke kuota tok Mas. Ning buri sini kitab tok jebule ya ngono kuwi tok. Kan jelaske mubalah. Iya mubalah kayak apa ya? Bingung iki piye jan-jane. Oke lah gak apa-apa. Mudah-mudahan Mas yang tadi bisa menyadari apa yang kita maksud dia juga paham. Mudah-mudahan kita doakan aja. Nggih. Eko Budi kamu gak usah emosi. Udah kalau kamu mending telepon aja. Kamu telepon, tak kasih nomornya mau? Lega Gus kupingku alhamdulillah kalau lega. Ini rata-rata orang-orang yang nggak bisa move on dari perbudakan politik. Repot. Dipites saya Gus, saya ngono kuwi. Orang itu kalau nonton saya awalnya adalah modalnya kebencian. Maka yang terjadi ya adalah kebodohan seperti ini. Maka jangan pernah mendengarkan siapa yang bicara. Tujuan yang dibicarakan dari pembicara itu tujuannya baik apa enggak. Masa hanya gara-gara berbicara lebih cintailah Indonesia daripada bangsa Arab. Loh kok emosi? Kok emosi? Harusnya kan nggak boleh emosi. Sudah berapa menit nih? Sudah 84. Di sini ada berapa menit? Coba buka. Hanya orang munafik yang benci terhadap Islam lagi yang pakok meneh. Pakokan sekus ya. Indonesia hancur kalau dini seperti orang ini. Indonesia mau diajak mundur. Kon minggatain yang tanah Arab. Bolone jasun kuwi Gus ya jasun. Ya kita doakan saja Mas yang tadi itu SSC itu bisa paham apa yang kita sampaikan di sini. 1 jam lebih ya.
Artinya kita ini hanya memberikan spirit. Terjadinya tadi ada orang masuk istana menggunakan cadar. Ini identik rata-rata kok mereka menggunakan cadar gitu loh. Ini orang-orang yang fix kadrun, terdoktrin fahamnya. Ketika mendapat berita hoax contohnya, akhirnya dia fanatik dengan kebenciannya terhadap presiden. Dia akhirnya pengen apa? Memberontak dengan cara apa? Bunuh diri. Ada yang melakukan dengan bom bunuh diri, ada yang melakukan pakai senjata api. Di Mabes Polri waktu itu kan pernah seperti itu. Nah ini enggak benar. Enggak benar. Udah, harusnya kalau kalian beragama bahagia. Harusnya bahagia. Kalau Anda nggak bahagia, percuma beragama. Lah wong agama kok malah geger karepe dhewe. Lah orang beragama kok malah nyari masalah. Kayak begitu kok jihad. Ingat saudaraku, hati-hati loh. Dengan kata-kata jihad oleh kelompok-kelompok yang menyakiti perasaan orang lain, mencelakai orang lain, ini hati-hati. Sesungguhnya mereka bukan sedang berjihad. Jihad ini menang kalau Rasulullah. Kalau jihad berkali-kali kalah, namanya bukan jihad. Itu namanya jahat. Coba bayangkan ketika Rasulullah dulu perang melawan kafir Quraisy. Rasulullah berperang dan berjihad itu ada alasannya. Apa alasannya? Ketika dia terusir dari negerinya, maka Rasulullah mencabut pedangnya. Ketika agamanya dihinakan, maka Rasulullah akan mencabut pedangnya dan berteriak, mengkumandangkan untuk berjihad. Akhirnya terjadilah perang Badar dan Rasulullah menang. Yang pertama, ya, ini nahi mungkarnya ini nahi mungkarnya Allah Rasulullah ini. Habis itu perang Uhud, pasukan dan sahabat-sahabat Rasulullah di perang Uhud itu kalah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jihad fisabilillah akhirnya. Jihad penuh dengan kasih sayang. Jihad penuh dengan cinta. Itu yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Itu yang dilakukan. Maka ketika perang, setelah perang Uhud, mendatangilah Rasulullah bersama sahabat-sahabat, mengetuk masyarakat warga Mekah untuk apa? Kami di sini bersama Muhammad, utusan Allah, untuk menerapkan kebaikan. Dikasih kesadaran. Setelah itu Bilal naik untuk melakukan azan di Ka'bah. Menang tidak dengan kasih sayang itu? Menang, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu jangan salah kaprah kabeh. Kadang-kadang seperti itu. Memaknai, menafsirkan tentang jihad. Kamu sedang tidak terusir dari negerimu. Wahai kadrun, kamu sedang tidak dijajah. Dan kamu sedang tidak dihinakan agamamu. Ngapain kamu jihad? Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.